ini kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang tauhidnya bukan ke Allah, tapi dia orang pintar nih, cerdas gitu. Karena dia belum mengenal di Al-Quran. Kadang-kadang muncul kesombongan kita gitu, yang banyak seperti itu. Dan itu banyak oleh kaum ilmuwan orang Barat yang ada seperti itu. Tapi begitu dia mengenal Al-Quran, artinya di situ ada hidayah, dan banyak yang terus mereka masuk Islam. Iya. Jadi ini kan ayat-ayat Allah ini kan sebenarnya ilmu yang luar biasa. Nah, kalau kita ini kan membaca, mengenal dari sini. Tapi kalau orang-orang yang ilmuwan itu kan dia mempelajari benar nanti. Dalam Al-Quran kan ada tuh ayat yang misalnya contohnya tuh di laut itu kan ada air asin, ada air tawar yang tidak bercampur. Itu ada yang menemukan, Ustaz. Terus ada ilmuwan dari yang kenal Al-Quran juga nih. Dia dari situ Allah memberikan hidayah gitu, Masya Allah. Kalau kita ini kan dari lahir orang tua Muslim ya, alhamdulillah. Keturunan gitu. Tapi kalau orang-orang yang itu, karena saya pernah diskusi langsung ngomong sama orang Amerika, orang Eropa itu ya Ustaz ya. Dia tuh kalau ditanya, kadang-kadang saya nggak percaya Pak, tapi saya berbuat baik. Saya diberi otak untuk berpikir, tapi dia nggak percaya sama Tuhan. Ada yang itu. Makanya kayak orang-orang itu kan pintar Ustaz. Tapi apa? Memang Allah berikan kelebihannya di situ. Tapi dia ini ketahuitannya ini. Nah kalau udah masuk ketahuitan ini, itu saya batin saya ini hidayah. Nah di balik sisi kiri ini, kalau saya melihat sisi kiri, sisi kanan kita, istilahnya udah diberi hidayah Ustaz. Kan kita harus ya Allah menjaga hidayah kita. Manusia itu kan ada terperosok oleh godaan setan, terperosok oleh pikiran kita sendiri. Karena muncul seperti itu. Di sisi kanan seperti itu. Hidayah itu prerogatif Allah kan. Kalau kita cabut suatu saat kita, walau kita enggak ini. Saya muncul di khawf itu tadi, kekhawatiran di dalam diri saya. Pokoknya kita doanya ya Allah tetapkanlah iman kan hati itu. Saya kan ada ya saya bersyukur nih pagi ini mengenal ayat-ayat ini Ustaz. Benar. Karena manusia itu ya Allah hilaf sedikit aja Ustaz, kalau namanya setan kan begitu ya. Saya kan ada ya, tapi Allah Maha Ghafurur Rahim itu ya Allah. Benar. Ya Pak, makanya kalau pas yang mereka meneliti ke angkasa atau apa, itu banyak yang beriman setelah mengenal ayat-ayat Allah. Ternyata ya, agama Islam yang lengkap menjelaskan tentang ini itu. Nah sekarang ini di Jerman makin banyak nih orang masuk ke Islam kan, proses ini. Tapi mereka, saya suka kalau kita terbuka gitu ya tadi. Saya Muslim, saya mau melakukan ini tiap hari 5 kali gitu. Dia sediain ke kita. Gitu. Tapi kalau kita nggak mau terbuka, diem aja gitu. Ya alhamdulillah waktu saya masih kerja dulu di perusahaan asing kan, gitu. Setiap mau kita ada pertemuan di mana gitu ya, apa permintaan kamu dan apa larangan kamu gitu, disuruh panitianya gitu. Nah, kita sebutin, saya tidak makan ini babi, pork, saya nggak ini, tapi saya minta ada tempat nggak untuk bisa saya untuk menjalankan ibadah saya 5 kali gitu. Disediain itu tempat gitu. Ya walaupun ruangan ada, pokoknya ini khusus untuk kamu untuk kalau mau ibadah gitu. Tapi kita harus terbuka. Kalau kita diam aja dia nggak ngerti kan gitu. Benar kok. Makanya kan kasihan tuh bagi ya teman-teman atau orang-orang yang kerja di luar negeri, TKI, TKW ya. Di situ dilarang kan, larangan untuk menjalankan ibadah apa. Ya tadi nggak ada persetujuan di awalnya. Kayak Bapak kan enak tuh. Ada apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Kan enak kalau udah ada seperti kita sampaikan. Makanan saya larangannya ini gitu. Itu enak. Tapi kalau misalnya TKW sekarang, ya, suruh masak ini nggak ada, sholat juga susah ya kan, makan
makan apa yang dimasak, misalnya babi atau anjing yang mereka ikut makan kan. Sampai di grup, ya di grup kan ada sendiri. Dia sholat kan sampai sholat di kamar mandi kan. Karena susahnya, karena majikannya nggak boleh. Ini sebenarnya ya itu kembali lagi ke ayat tadi. Kalau kita benar-benar tawakal pada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Nah itu. Nah kalau kita mikir ke situ, kita harus kembali tawakal, ya udah nggak usah ke sana. Ngapain gitu. Kalau kita? membahayakan gitu. kita kalau kita nggak kuat terus. Nah, ya. Gitu. Seharusnya seperti itu. Jikalau misalnya kita nggak kuat keimanan kita, ya sama majikannya mungkin nggak ngasih toleransi, ngapain ke sana gitu. Dan toh di negeri kita atau di tempat negeri-negeri yang Islam aja masih banyak. Yang bukan hanya di Timur Tengah, ada yang ke Hong Kong, ke Taiwan. Gitu. Iya. Kalau dia dapat majikan yang baik, itu ya syukur dia harus ngomong. Tapi kalau dia nggak berani, makanya kan kita berpikirnya tinggal kita kan ya maaf dari segi pendidikan kurang ini ya Ustaz ya. Jadi kalau dia nggak berani menyampaikan itu, ya nggak di ini. Tapi kalau berani ucapan majikan yang baik ini pada Indonesia orang-orang mereka itu yang saya pernah alami ini Ustaz. Malah saya punya teman Cina Malaysia dia dapat TKW dari Indonesia. Kemudian Cina ini baik, tanggung jawab, dibolehkan ibadah, bahkan pulang pun diantarin ke sana, diperintahkan pesawat diantarin sampai ini, terus sampai ini tanyain kamu udah sampai rumah belum gitu, nanti belakang gitu nanti. Tapi kita terbuka gitu, masya Allah. Benar. Itu teman saya sendiri bilang, "Saya I'm not a Muslim, but my husband is Muslim gitu kan. Tapi I give opportunity to do the praying gitu. Untuk sholat boleh gitu. Cina Malaysia ya, tapi kalau mau ke Taiwan Hong Kong juga saya belum gini. Tapi prinsipnya mereka karena kalau orang berpendidikan itu istilahnya otak itu kan udah terbuka usahanya, terbuka dari sisi pengetahuan gitu. Menyakiti orang itu kan nggak boleh. Tapi kepahitannya beda gitu. Nah ini karena di sini ini yang tadi saya bilang kiri kanan ini. Kanan ini kita yang alhamdulillah udah given gitu aja. Dari lahir udah bapak kita muslim, anak yang kita muslim. Nah yang ini kan enggak. Tapi dia pinter dia Ustaz. Otaknya itu mengenal jagat raya gitu, ngerti gitu. Nah, kalau kita baca yang anunya Pak Habibie yang terakhir itu, dia itu kan otaknya encer. Orang Jerman tuh, orang Indonesia kalau ke Jerman tuh bilang, oh kamu Habibie ini gitu, sampai gitu kan. Pak Habibie itu menemukan paten berpuluh-puluh paten untuk teknologi pesawat. Tapi dia di ujung saya kayak gini, dia bilang, ilmu saya nggak ada gunanya setelah saya banyak mengenal Al-Quran. Tapi beliau sendiri waktu masa mudanya sekolahnya rajin dia baca ini terus gitu, pelajari. Tapi di waktu usia gini beliau lebih banyak waktu untuk ini kan, dia merasa ilmu saya nggak ada apa-apanya. Makanya dia teknolog yang apa ya, keimanan dan ketawahannya nggak diragukan Pak Habibie itu. Sama orang Jerman diakui otaknya, tapi kolbunya di Mekah ya. Subhanallah, Pak Habibie itu luar biasa. Nah orang-orang yang kayak gini ini Ustaz, kalau dia dapat hidayah, Masya Allah. Yang kiri tadi Ustaz, dapat hidayah, udah istilahnya kita, ibaratnya kalau kita ini kan dari bayi, kalau dia sudah bayi gede Ustaz, udah bayi pintar dapat hidayah, udah gede kan. Ya kalau tugas kita utama adalah menjaga hidayah ini terus. Masya Allah. Kan ada riwayat yang itu loh, satu muadzin yang zamannya siapa ya saya lupa tuh. Muadzin ini baik sekali, rajin gitu. Pas kan zaman dulu kalau adzan di menara ya Ustaz ya. Oh gitu. Lah pada di atas gitu. Dia lihat. Orang kafir lagi masalah nih gitu. Kok dia bisa gitu, Masya Allah gitu. Benar-benar prerogatif Allah gitu. Ya kan Ustaz? Ya kan.
orang Nasrani juga sedang mati juga, dia tidak sampai dia datang mau menikahi dia. Syaratnya apa? Kalau kamu kan Muslim, saya Nasrani gitu. Ya kalau nggak bisa gitu, orang tuanya bilang gitu kan. Kalau kamu mau jadi Nasrani boleh, korbankan dia terus. Mau gitu. Tapi belum sampai ini nikah belum sampai ini. Dia naik ke atas, jatuh. Rugi semuanya, kau bilang kan. Belum nikah, belum ini. Iya, Ngerasain lah ya. Iya. Langsung mati. Iya. Masya Allah. Dia mati dalam keadaan kafir. Jadi Iya. Jadi hidup di dunia dan kalau ya akhirat. Allah, manusia itu gak ada bapaknya ya. Kalau udah menyangkut itu ya Allah. Belum nikah, Pak. Belum nikah. Belum sampai kan? Iya, belum. Ada kan lihat dia, Iya. kalau dia, Masya Allah. Rugi dunia akhirat. Iya, pintunya akhiratnya los. Di dunianya belum nikah. Di akhiratnya dipanggang. Masya Allah. Tapi Allah tuh ya itu Bapak Roh itu bisa sebesar apapun, apa bumi lautan ya saja atau segunung itu. Kalau kita istighfar, mohon ampun, taubat, ya, insya Allah kabulkan. Bahwa sebelum ke jannah harus masuk ke nar dulu dibersihkan ya, walau alam itu Allah yang kuasa ya, haknya Allah yang prerogatif Allah. Ya, alhamdulillah nih Ustaz, pagi ini ayat-ayatnya ini lengkap nih Ustaz. Tapi beruntung bagi orang yang mengenal dari kecil, Pak. Ya.